Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang anak muda bernama Bagas. Tapi jangan salah, di balik ketenangan desa, ada impian besar di benak Bagas. Dia bercita-cita menjadi pemain e-sport profesional. Setiap pagi, perjuangannya bukan dimulai dengan sarapan, tapi dengan mengecek bar sinyal di ponselnya. Pagi itu, seperti biasa, Bagas bangun dengan mata merah karena begadang. Bukan karena nonton bola, tapi karena push rank semalaman. Hal pertama yang dia lakukan adalah meraih ponselnya. Berharap ada keajaiban. Tapi harapannya pupus seketika. Waduh, cuma 2 bar. Gimana mau push rank kalau begini? Keluhnya menatap poster tim e-sport idolanya di dinding dengan tatapan nanar. Sinyal baginya bukan sekadar koneksi, tapi nyawa untuk meraih impian. Perjuangan tidak berhenti di kamar. Siang harinya, di tengah hamparan sawah yang hijau dan indah, ada pemandangan yang sedikit aneh. Bagas, dengan tekad membara, sedang memanjat pohon kelapa yang tinggi. Bukan untuk mencari kelapa, tapi mencari sinyal. Dengan ponsel di tangan, wajahnya tegang, penuh konsentrasi seolah sedang menghadapi musuh terakhir di dalam game. Ayo, sinyal. Sinyalmu adalah rankku, gumamnya pada ponsel, seolah benda itu bisa mendengar permohonannya. Sore, harinya Bagas pindah lokasi. Kali ini ke warung kopi milik Mbah Karso, kakeknya. Dia berharap wifi warung bisa menyelamatkan ranknya hari itu. Tapi nasib berkata lain. Layar ponselnya justru menampilkan tulisan reconnecting. Dengan angka pink merah menyala terang. Frustrasi, Bagas menggebrak meja pelan. Mbah Karso yang sedang asyik mengaduk kopi di sebelahnya menoleh dengan tenang. Gus, kok ngomel we? Iki kopimu. Diminum. Kenapa kok HP-mu kedip-kedip terus? Tanya Mbah Karso dengan logat Jawanya yang kental. Sama sekali tidak mengerti dunia digital yang membuat cucunya pusing 7 keliling. Hari penentuan pun tiba. Sebuah turnamen online besar sedang berlangsung. Dan Bagas adalah salah satu pesertanya. Dia tidak mau ambil risiko. Tempat terbaik yang bisa dia temukan adalah pematang sawah. Tempat sinyal biasanya sedikit lebih stabil. Berbekal payung kecil pinjaman dari Mbah Karso untuk menahan terik matahari, Bagas duduk bersila dengan headset terpasang. Wajahnya serius, seolah dunia di sekitarnya lenyap. Jari-jarinya menari lincah di atas layar. Pertandingan berjalan sengit, tapi tim Bagas unggul. Ini adalah momen krusial. Oke? Gas. Kita war di bush, ulti, ulelte. Teriak Bagas ke mikrofon headsetnya, memberikan komando pada timnya. Kemenangan sudah di depan mata. Timnya sudah siap menyerbu, menunggu aba-aba terakhir darinya. Namun, di detik paling genting, bencana itu datang. Tiba-tiba, layar ponselnya membeku. Wajah Bagas, yang tadinya penuh semangat, berubah menjadi horor. Notifikasi jaringan tidak stabil muncul, dan angka ping yang tadinya hijau damai, melonjak drastis menjadi 999. Semuanya berhenti. Dunianya runtuh dalam sepersekian detik. Panik, Bagas langsung berdiri. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke langit, seolah sedang melakukan ritual pemanggilan sinyal. Waduh, jangan sekarang. Sinyal. Please kembali, aku udah di menit kritis. Teriaknya putus asa, berharap ada dewa sinyal yang mendengar doanya. Mbah Karso, yang kebetulan lewat, dan melihat cucunya berteriak-teriak sambil mengangkat ponsel ke langit, jadi salah paham. Dia mengira Bagas sedang kerasukan, atau mungkin sedang berbicara dengan jin penunggu sawah. Dengan sigap, Mbah Karso mengambil sebatang dupa dari sakunya, menyalakannya, dan mulai menjepu-singgi poskon asapnya di sekitar Bagas. Sambil berkemet-kemit, membaca mantra yang entah apa artinya. Mbah Karso berkata dengan khusyuk, "Sudah, Gus, iki biar sinyalmu kuat. Ini dupa penolak balas sinyal." Bagas yang sedang panik menoleh dan melihat aksi kakeknya. Antara ingin tertawa dan menangis, dia berteriak, "Bah, stop, itu bukan bala, itu provider." Bah, tapi nasi sudah menjadi bubur. Di layar ponselnya,
Karakternya hanya dia mematung, menjadi sasaran empuk bagi tim lawan. Beberapa detik kemudian, tulisan merah besar di feed muncul di layar. Timnya kalah telak, karena dia AFK di momen paling penting. Bagas menatap layar dengan ekspresi kekalahan yang paling dramatis. Dia menjatuhkan ponselnya ke rumput yang empuk dan terduduk lemas. Sinyal, kamu lebih kejam dari Lord terakhir, bisiknya pasrah. Kekalahan itu memang menyakitkan, tapi tidak mematahkan semangat Bagas. Malamnya, saat pulang ke rumah dengan langkah gontai, matanya menangkap sesuatu. Antena TV UHF tua milik kakeknya yang menjulang tinggi di atap rumah. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Sebuah ide yang lahir dari perpaduan keputusasaan dan kreativitas ala anak desa. Tanpa pikir panjang, Bagas segera memanjat atap rumah. Dengan beberapa alat seadanya, seperti aluminium foil bekas bungkus makanan dan seutas kabel tua. Dia mulai merekayasa sebuah antena mini, khusus untuk menangkap sinyal ponsel. Dia membentuk aluminium foil menjadi seperti parabola kecil dan menyambungkannya ke ponsel menggunakan kabel. Sebuah inovasi dadakan yang terlihat konyol, tapi penuh harapan. Dan saatnya uji coba. Masih di atas atap, ditemani antena modifikasinya yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Bagas membuka kembali game kesayangannya. Matanya terpaku pada bar sinyal di pojok layar. 1 bar, 2 bar, 3 bar. Penuh. Bar sinyalnya penuh. Dan yang lebih penting, angka pingnya stabil di warna hijau. Dia langsung masuk ke dalam sebuah pertandingan dan benar saja. Permainannya lancar, tanpa hambatan. Tidak ada lagi lag, tidak ada lagi reconnecting. Dia bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Kemenangan pun diraih dengan mudah. Bagas berteriak kegirangan di atas atap, meluapkan semua rasa frustrasinya selama ini. Yes, inilah meta baru. Antena tradisional booster sinyal, serunya penuh kemenangan. Dari bawah, Mbah Karso keluar rumah, membawa nampan berisi secangkir kopi panas dan sepiring pisang goreng untuk cucunya. Dia mendongak dan melihat Bagas sedang bersorak gembira di atas atap. Di samping, antena aneh buatannya. Mbah Karso hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum bangga melihat tingkah cucunya yang ada-ada saja. Dasar cucu gendeng. Sudah, turun. Nanti kesambar petir roh, teriak Mbah Karso dari bawah. Bagas menoleh ke kakeknya, mengangkat jempolnya tinggi-tinggi sambil tersenyum lebar. Siap Mbah, ini dia. Legend of Sinyal, jawabnya, siap melanjutkan perjuangannya. Kini dengan senjata rahasia barunya. Kisah Bagas mengajarkan kita bahwa di mana ada kemauan, di situ pasti ada sinyal. Maksudnya, di situ pasti ada jalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.